Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bayn. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah di juz berapa 6 ya. Kita ulangi lagi, tadi ada kesalahan apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa ila akhirih. Panjang ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah memberikan kepada kita amalan dalam Islam yang menjadikan dosa-dosa kita digugurkan, yaitu amalan wudu. Wudu itu salah satu syarat daripada sahnya sholat. Kalau orang sholat tanpa wudu, sholatnya sah apa enggak? Tidak sah, ya kan? Dan wudu adalah merupakan salah satu amalan yang memiliki fungsi yang luar biasa ya. Amalan unggulan dalam Islam ya. Salah satu amalan yang unggulan ya. Amalan dalam Islam salah satunya wudu. Mengapa wudu itu salah satu amalan yang unggul ya? Karena Rasulullah bersabda at-tahuru ya, wudu itu adalah satrul iman, adalah setengah daripada keimanan. Wudu itu setengah dari keimanan ya. Dan hebatnya lagi ya, wudu itu apabila kita lakukan dengan baik ya, bersamaan dengan kita membasuh wajah, maka seluruh dosa-dosa wajah kita ya yang kita lakukan maka akan gugur bersamaan dengan gugurnya air wudu dari basuhan air wudu di wajah kita. Masya Allah. Berapa kali Mumtaz dosa mata yang dilakukan dalam satu hari? Bisa ngitung? Banyak kali ya. Dengan wudu maka bersamaan dengan tetesan air ya yang terakhir daripada basuhan terhadap muka kita itu ya, yang mengenai wajah kita, maka dosa-dosa wajah kita diampuni oleh Allah. Kemudian bersamaan dengan basuh tangan begitu juga ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita maka berguguran bersamaan dengan air wudu. Begitu juga dosa kaki dan seterusnya ya. Berarti kalau gitu amalan wudu adalah amalan yang luar biasa ya, menjadi andalan kita. Karena tanpa wudu, waduh, seandainya kita tidak diberikan amalan wudu ya, maka betapa besar, betapa banyak numpuk dosa-dosa kita yang susah ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, maka dengan wudu itu wajah seseorang menjadi bersih ya.
cemerlang. Bahkan nanti di hari akhirat itu bisa membedakan ya Rasulullah itu antara umat Rasul dan umat yang lain ya. Rasulullah itu salah satu cara untuk mengeri umatnya itu dengan melihat wajahnya ya. Maka ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara membedakan umatmu ya Rasulullah ya. Maka Rasulullah membandingkan, pernahkah kamu melihat seekor sapi ya, apabila ada rambut putih di tengah-tengah sapi yang hitam, nah, apakah Anda bisa mengeri kan gitu ya. Maka begitulah perumpamaan orang-orang umat Nabi, dari bekas wudunya kelihatan memancar cahaya dari wajahnya ya, bersih sehingga kelihatan seperti warna putih di tengah-tengah warna hitam. Nah, itulah perumpamaan wudu ya, luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang dalam tanda petik ya, di hadapan manusia mungkin disia-siakan karena dia seorang budak ya. Namanya adalah Bilal ya. Sering mendengar ya Bilal ya, Bilal bin Rabah. Suatu saat ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj di Sidratul Muntaha, maka Rasulullah SAW mendengarkan suara Bilal sudah di surga gitu ya. Mungkin kalau kita asosiasikan dengan sandal kita di sini ya, srek gitu ya. Rasulullah SAW itu sangat paham, itu sandalnya Bilal itu sudah dilihat di sana gitu ya. Maka saat Rasulullah SAW ya selesai Mi'raj, kemudian ketemu Bilal, Rasulullah itu penasaran, wahai Bilal, sesungguhnya apa ya amalan yang paling kau harapkan ya? Apa yang amalan yang paling kau harapkan sehingga aku mendengar kedua terompahmu ya di depanku di surga ya, di Sidratul Muntaha sana ya. Sudah di surga ya, kelihatan oleh Rasulullah ya. Rasulullah SAW itu bisa mengatakan ini suara sandalnya Bilal gitu ya. Maka Bilal itu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan kecuali ketika saya batal gitu ya, maka saya akan segera berwudu, dan setiap kali saya wudu saya akan tunaikan sholat sunnah sesuai kemampuanku ya, mungkin 2 rakaat, 4 rakaat ya. Ada sholat sunnah yang dilakukan setelah wudu, namanya apa? Syukrul wudu. Ada sholat syukrul wudu, yaitu apa? Sholat yang dilakukan setelah wudu ya. Wudunya siang ya, sholat syukrul wudu di siang hari itu. Begitu seterusnya ya. Itulah amalan Bilal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita mungkin punya amalan khusus ya. Amalan khusus yang ditekuni ya, mungkin beda satu sama lain. Bahkan ada amalan khusus seseorang yang tidak kelihatan oleh mata. Seringkali saya ceritakan ya, ketika dalam satu majelis itu datang sebelum datang Rasulullah sudah mengumumkan akan datang di tengah-tengah kita seorang ahli surga kan gitu. Kemudian orang itu datang. Pada kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan yang sama, akan datang ke tengah-tengah kita seorang ahli surga. Dan orang itu datang lagi sampai 3 kali. Maka ketika itu ada seorang yang sangat penasaran ya, sebenarnya apa sih ya amalannya gitu ya, kenapa dia kok ahli surga gitu ya.
begitu dia memutuskan untuk bersilaturahim ya 3 hari mengamati apa sebenarnya ya amalannya ya, kok penasaran banget ya. Ternyata yang nampak oleh mata biasa-biasa saja ya. Dia biasa-biasa saja lah, sholat juga biasa-biasa saja seperti dia sholat, kok gak ada yang aneh ya. Tapi Rasulullah SAW itu mengatakan ahli surga ya. Maka selama 3 hari dia pulang ya. Tapi ketika dia pulang dipanggil lagi sini gitu ya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan kesini gitu. Aku penasaran. Rasulullah SAW pada saat itu mengumumkan bahwa akan datang seorang ahli surga, yang datang engkau gitu. Kemudian pada hari berikutnya juga diulangi, yang datang juga engkau lagi, sampai 3 kali. Saya sangat penasaran apa sebenarnya amalan yang kau lakukan itu kan. Nah, maka dijelaskan, saya tidak punya amalan apa-apa yang istimewa kecuali menjelang tidur saya mengikhlaskan semua orang yang mendolimi aku ya. Saya ikhlaskan semua orang yang mendolimi aku. Gitu ya, gak kelihatan kan amalan itu oleh mata ya, tapi itu amalan yang menyebabkan dia ahli surga. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan barangkali kita sendiri menganggap remeh ya, tapi kalau itu diistiqomahkan, bahkan itu diunggulkan ya. Apa ya amalan unggulan saya yang saya akan amalkan secara istiqomah gitu ya. Katakanlah tadi wudu ya. Bilal ya seorang budak ya, dia punya amalan wudu tapi istiqomah, batal wudu ya, batal wudu lagi gitu kan. Begitu luar biasa Bilal berwudu, suatu amalan-amalan yang dilakukan oleh Bilal. Ternyata orangnya belum sampai surga, sandalnya sudah sampai di surga suaranya kan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitulah sesungguhnya dalam Islam, amal apa yang diterima dari diri kita nggak tahu ya. Apa amalannya? Mungkin nanti kalau ditakdirkan Mas Iko masuk surga juga nggak tahu ya, dari pintu mana ya. Pintu puasa, pintu sholat, apa dari pintu wudu seperti bilang gitu ya, dari pintu amal yang mana kan gitu ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting sekali kita menjaga amal. Nah, kaitannya dengan wudu tadi, orang-orang ahlul wudu itulah orang-orang yang wajahnya disebut sebagai ghurrun muhajalin ya. Ghurrun muhajalin itu wajah cemerlang yang bercahaya. Ada 3 pantan ya, 3 golongan orang-orang wajahnya ghurrun muhajalin. Yang golongan pertama seperti matahari ya, wajahnya seperti matahari ya, maksudnya wajahnya mengkilap, memancarkan cahaya yang terang. Mereka adalah termasuk orang ahlul wudu yang datang ke masjid lebih awal ya. Makanya kalau sudah adzan ya, bahkan belum adzan sudah ke masjid dulu datang. Jangan sampai nunggu qomat, nanti nggak dapat sholat sunnah ya. Kita datang lebih awal, nanti wajahnya ghurrun muhajalin kasyams ya, seperti matahari yang cemerlang. Kemudian golongan kedua adalah mereka yang datang wajahnya seperti bulan purnama. Wah, dia juga memancarkan cahaya tapi tidak seterang matahari. Kemudian golongan ketiga adalah golongan orang yang wajahnya memancarkan cahaya tapi kan nujum ya, seperti bulan ya. Nah, pilih yang mana? Ya, pilih supaya cemerlangnya seperti cahaya matahari. Nah, ini kita perlu ya jaga wudu kita, datang lebih cepat ke masjid ya, tunaikan sholat sunnah ya. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan, keselamatan,
kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.